Selasa 30 Juni 2026 pukul 7 WITA, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama dengan aku, Padlegapet Channel. Kali ini aku ingin memberikan informasi penting buat kalian semua, para subscriber aku, tentang dunia bisnis. Tema kali ini adalah apakah tips bisnis tanpa modal dan memulainya melalui jalur apa. Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Menjalankan bisnis tanpa modal sama artinya dengan bagaimana cara kalian memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar kalian. Hal ini bisa kalian terapkan dalam mencari ide bisnis tanpa modal yang akan kalian jalankan. Kalian bisa mencari jawaban dari pertanyaan seperti bidang apa yang kalian sukai, apa saja yang keahlian yang kalian punyai, hingga apa saja yang bisa kalian miliki saat ini juga. Bahkan dengan mengandalkan berbagai kompetensi dasar atau basic skill, kalian bisa saja menjadi bekal untuk cara memulai bisnis tanpa modal. Contohnya, jika kalian adalah seorang yang tertarik di bidang seni, maka yang kalian lakukan adalah kalian bisa mengawalinya dengan membuka jasa layanan desain atau mengerjakan suatu proyek tertentu yang berkaitan dengan bidang seni. Atau jika kalian adalah seorang yang ahli dalam bidang penulisan, maka yang kalian lakukan adalah kalian menjalankan bisnis tanpa modal sebagai seorang penulis. Sesimpel itu gitu loh, ya. Sesimpel itu, ya. Oke, sekarang aku ingin menyampaikan kurang lebih 5 ide bisnis tanpa modal, ya. Yang pertama ini menjadi reseller atau dropshipper. Ya, menjadi reseller atau dropshipper. Nah, ide bisnis tanpa modal pertama yang mungkin bisa kalian terapkan adalah menjadi reseller atau dropshipper. Nah, pekerjaan yang satu ini bisa kalian kerjakan secara online di rumah kalian, ya. Dan dalam beberapa hal kemungkinan kalian tidak perlu modal untuk memulai bisnis ini. Menjadi seorang reseller atau dropshipper saat ini merupakan langkah yang paling tepat dan praktis memulai bisnis tanpa modal. Kalian dapat menjual barang atau produk melalui media sosial kalian, yang nantinya supplier lah yang akan mengirimkan barang tersebut kepada customer. Namun ya, dalam menjalankan bisnis ini kalian juga harus tekun, harus rajin, harus semangat, ya. Harus kerja keras dan dapat mengelolanya dengan sangat baik. Kalian harus memberikan pelayanan yang baik dan juga ramah kepada customer agar customer merasa puas membeli barang kalian. Tuh ya. Nah, tips yang kedua ini menjadi copywriter. Ya. Menjadi copywriter. Nah, menjadi copywriter bisa menjadi bisnis tanpa modal berikutnya. Jika kalian itu merasa kalian cukup handal dalam menyusun kata-kata
yang sifatnya itu persuasif dan enak dibaca. Nah, menjadi copywriter adalah jawaban paling tepat. Nah, copywriter ini adalah ya seseorang yang membuat suatu karya tulisan yang bertujuan untuk membangun kesadaran calon pembeli terhadap suatu produk atau bisnis terhadap suatu produk tersebut. Nah, pekerjaan ini bisa kalian kerjakan secara online di rumah kalian sendiri saja. Nah, kalian hanya cukup tanpa modal ya ini ya. Nah, kalian hanya cukup bermodalkan kemampuan menulis yang kalian punyai, terutama kalian punya tulisan yang sangat baik ya dan sangat persuasif. Copywriter. Oke, yang ketiga ini ya, menjadi seorang freelance sebagai penulis artikel. Menjadi freelance sebagai penulis artikel. Nah, kalau kalian itu suka menulis, mungkin kalian bisa mencoba peluang bisnis ini ya, tanpa modal. Menjadi seorang freelance penulis artikel. Nah, hampir sama dengan copywriter yang memerlukan skill kalian dalam cara penulisan. Nah, saat ini banyak sekali ya website yang membutuhkan jasa penulis artikel. Tarif yang kalian berikan pun cukup beragam ya. Dimana kalian bisa mendapatkan 30-50 ribu per artikelnya. Bisa juga menjadi 100 hingga jutaan ya, tergantung kualitas dari tulisan kalian dan nama besar kalian. Simple ya, tanpa modal. Modalnya adalah kemampuan kalian atau skill kalian, basic skill yang kalian punyai. Oke, yang keempat ini adalah graphic designer. Graphic designer ya. Nah, bisnis tanpa modal selanjutnya ini ya mungkin bisa dilakukan jika kalian bisa membuat graphic designer. Graphic designer. Nah, selain rate harga yang cukup mahal per desainnya, kalian bisa melakukan pekerjaan ini secara online dari rumah kalian saja. Banyaknya minat seseorang untuk mempercantik website atau untuk online shopnya ya. Nah, ini dibutuhkan banget jasa para graphic designer ya untuk mendesain website atau akun online shop mereka di media sosialnya. Contohnya Instagram, TikTok, YouTube ya, Facebook dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya, kalian juga bisa membuka jasa desain CV seseorang. Nah, jasa ini banyak banget dicari orang-orang yang ingin melamar pekerjaan ya. Mengingat CV yang bagus itu adalah salah satu trik untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Maka bagi orang yang tidak pandai membuat CV ya, kalianlah orang yang membantu membuat CV dengan desain-desain yang menarik hingga membuat para HRD itu tertarik merekrut calon pekerja dengan CV yang bagus. Itu ya, graphic designer. Nah, mungkin yang kelima ini yang terakhir ya, itu menjadi influencer. Menjadi influencer. Ini bisnis tanpa modal berikutnya mungkin adalah salah satu yang paling banyak dilakukan oleh generasi muda saat ini ya, atau sebagian besar orang ya, adalah menjadi seorang influencer. Menjadi seorang influencer. Ingat, menjadi seorang influencer. Nah, influencer sendiri merupakan ya seseorang yang memiliki kekuatan dalam memberikan pengaruh kepada orang lain
mengenai suatu hal dalam suatu produk tertentu. Nah, menjadi influencer sangatlah beragam. Kalian mungkin bisa menjadi blogger, YouTuber, selebgram, dan sebagainya. Nah, bermodalkan rasa percaya diri yang sangat tinggi dan sangat besar, dengan kualitas public speaking yang bagus ya, di depan kamera tentunya. Kalian harus mampu mereview suatu produk dengan baik apabila kalian diberikan suatu produk untuk direview. Itu menjadi seorang influencer. Oke. Nah, yang 5 yang aku sampaikan tadi ya, itu menurut aku hanya sebagian kecil ya ide bisnis tanpa modal yang mungkin bisa kalian praktekkan di rumah kalian, coba-coba iseng ya gitu lah. Nah, ide bisnis tanpa modal sangatlah beragam ya. 5 yang aku sebutkan tadi itu hanya mungkin bisa direalisasikan ya kalian sendiri di rumah ya. Nah, dalam bisnis kalian harus menekuni apa yang sedang kalian kerjakan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Kalian harus ingat bahwa tidak ada sesuatu hal yang instan. Jadi semua itu butuh proses panjang ya. Nah, ide bisnis tanpa modal yang kalian rintis menjadi berkembang dan kalian ingin memperluas cakupan bisnisnya, mungkin kalian harus mengeluarkan modal juga ya untuk menjalankan usaha tersebut. Begitu. Oke,